Apa itu pemeriksaan fisik nifas? Pemeriksaan fisik penting dilakukan untuk mendiagnosa ibu nifas, sehingga dapat mendeteksi komplikasi atau penyulit yang mungkin terjadi. Ada tanda bahaya pada ibu nifas harus kita waspadai. Yang pertama, pendarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Yang ketiga, demam lebih dari 2 hari. Yang keempat, bengkak di area tangan atau kaki. Mungkin ini dapat terjadi dengan sakit kepala dan kejang-kejang. Yang kelima, payudara bengkak, mengalami kemerahan disertai rasa sakit. Dan yang keenam, mengalami gangguan. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bidantika. Di sini saya yang bertugas pada hari ini. Ibu akan memeriksa kesehatan Ibu ya setelah masa nifas Ibu. Di sini Ibu ingin mengetahui kondisi kesehatan Ibu setelah melahirkan ya. Keluhan Ibu tadi mengeluh merasakan pegal-pegal setelah melahirkan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu nifas postpartum 3 hari yang lalu. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu sehingga ibu dapat melewati masa nifas secara alamiah. Nah, waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Jika bersedia, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Jangan lupa tutup sampiran. Bisa itu. Ibu, yang pertama saya akan meriksa tekanan darah ibu ya. Bagian leher ibu bisa menentukan takutnya ada kelenjar tiroid atau pembengkakan pada leher. Ibu bisa menelan, sakit gak Bu? Selanjutnya saya akan mengecek ukuran payudara ibu. Bisa dibuka bajunya Bu ya. Dilihat dari ukurannya standar ibu ya, ukuran branya dengan ukuran payudara ibu. Buka dulu ya branya. Saya akan memeriksa payudara ibu. Takutnya ada benjolan pada bagian payudara ibu. Bentuknya simetris ya Bu ya, antara kiri
Bisa di lagi saya bantu. Lanjut saya akan memeriksa bagian perut ibu ya, bisa dibuka bajunya. Saya tekan bentuknya simetris atau tidak. Takutnya ada bekas luka jahitan, bekas operasi, dan bagian kandung kemih penuh atau tidak. Melakukan pemeriksaan uterus TFU, dicek sesuai atau tidak involusi ikterus. Ternyata sesuai ya, 4 jari di bawah pusat. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa diafragma rekti. Ibu bisa menentukan kakinya. Dan saya akan melepas bantal ibu. Betul ya, Bu? Lanjut. Raba otoplexus abdominalis, apakah terdapat diastasi rekti? Jika ada, lihat ada berapa jari. Selanjutnya saya akan memeriksa kontraksi diafragma rekti. Pada saat memeriksa ibu kontraksi, ibu bisa itu menanggungkan, menempel dada ke ibu sambil ibu tarik nafas ya panjang, sambil dicek apakah ada diafragma rekti atau tidak. Ibu, pemeriksaan bagian perutnya sudah selesai. Kita tunggu kembali bajunya. Saya bantu. Dan kakinya bisa ditegakkan kembali ya, Bu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ekstremitas. Yang pertama, periksa apakah ada odema atau tidak. Selanjutnya, periksa apakah ada varises pada bagian kaki atau tidak. Punten ya, Bu. Tidak ada. Selanjutnya, melakukan humansai. Ditekan. Sakit apa enggak, Bu? Tidak. Selanjutnya melakukan CRT pada jari-jari. Kembali dalam 2 detik ya, Bu. Ini Bu, untuk pemeriksaan pada bagian kakinya sudah selesai. Sekarang saya akan memeriksa bagian belakang ibu, yaitu CVAP. Ibu bisa tengkurap. Lakukan pemeriksaan CVAP. Ibu bisa balik badan lagi. Bu, selanjutnya saya akan meriksa genitalia ibu, tapi sebelumnya saya akan mengganti sarung tangan terlebih dahulu ya, Bu. Masukkan sarung tangan ke air klorin. Selanjutnya persiapkan alat. Bu, punten. Menggunakan sarung tangan steril. Ibu, sebelumnya saya akan melihat dulu, takutnya ada pendarahan pada vagina ibu, dan selanjutnya saya akan membersihkan menggunakan kapas. 1, 2. Ibu, di sini saya akan periksa keadaan luka jahitan ibu, adanya udema atau infeksi pada vagina ibu, dan pendarahan loheanya. Sesuai atau tidak dengan keadaan postpartum ibu, di sini masih ada sedikit darah yang keluar ya, Bu. Bu, di sini saya akan meriksa bagian anus ibu. Ibu bisa angkat miring. Untuk ibu bisa mengedan apakah ada hemoroid atau tidak. Ibu, untuk pemeriksaan vaginanya sudah selesai. Saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Pemeriksaan fisiknya sudah selesai, saya akan menjelaskan hasilnya. Tadi ibu saya sudah periksa secara menyeluruh, dan hasilnya ibu dalam keadaan batas normal ya, Bu.
keluhan ibu tadi merasakan pegal-pegal setelah melahirkan ya Bu ya. Nah, hampir semua seluruh ibu pada saat setelah melahirkan kebanyakan merasa pegal-pegal ya Bu ya setelah melahirkan. Nah, itu hal yang sangat wajar Bu. Itu tergantung pada gimana posisi ibu melahirkan. Ada ibu misalkan ibu mengalami ketegangan pada persalinan. Nah, ibu nanti dapat memunculkan efek sakit atau pegal pada setelah melahirkan bagian tubuh ibu. Ibu tidak perlu khawatir, ibu bisa meringankannya dengan cara pola nutrisi, pola tidur, pola istirahat ibu ya yang cukup. Nah, itu dapat mempengaruhi kesehatan ibu. Itu dapat berpengaruh pada ibu nifas ya. Ibu juga bisa melakukan berendam air hangat selama 20 menit. Terus melakukan pijat khusus untuk memulihkan pasca persalinan ibu seperti itu ya Bu ya, massage nifas. Terus ibu bisa melakukan senam nifas, dapat memulihkan kondisi otot-otot perut dan panggul ibu. Ada yang ingin dipertanyakan Bu sampai sini? Jika tidak ada, nanti ibu bisa melakukan kunjungan ulang nifas ya Bu ya pada hari ke-22. Nah, nanti kalau misalkan ibu mengalami keluhan pusing atau demam yang berlebihan, ibu harus konsul secepat mungkin. Mungkin itu ya Bu ya. Semoga ibu dapat mengerti dan mudah dipahami. Saya pamit ya Bu.